Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Juniati Novitasari, NIM 185231240 dari kelas PPS 6E Profesional. Di sini saya ingin mengulas sekilas mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Equity Financing dan Debt Financing terhadap Profit Expansion Ratio pada Bank BTN Syariah Slamet Yati. Langsung saja kita masuk pada latar belakang. Seperti yang kita ketahui, peran perbankan bagi mobilitas perekonomian Indonesia sangatlah penting. Terutama perannya sebagai lembaga perantara antar unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dan kekurangan dana, sehingga Bank Syariah terdorong memulai usaha berdasarkan prinsip syariah, yakni melalui penyaluran dana atau pembiayaan. Dari strategi penyaluran dana dan pembiayaan tersebut, tentu bank mempunyai tujuan, yakni meningkatkan dan memperoleh profit, di mana bank menggunakan dua prinsip. Yang pertama yakni pemenuhan permodalan atau equity financing dan pemenuhan kebutuhan pembiayaan atau debt financing. Selanjutnya kita masuk pada identifikasi masalah. Dari pemaparan latar belakang, maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama yakni peran perbankan syariah sebagai lembaga perantara. Perbankan syariah mempunyai peranan yakni sebagai lembaga perantara antar unit dan satu kesatuan ekonomi yang mempunyai kelebihan dana serta kekurangan dana. Selanjutnya yang kedua yakni pembiayaan dengan menggunakan equity financing dan debt financing memiliki arti pembiayaan yang disalurkan yakni menggunakan prinsip penyertaan pemenuhan permodalan dan prinsip pinjaman pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Yang ketiga yakni penyaluran pembiayaan guna mencari profit. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah dan penggunaan dana dimaksudkan agar penghasilan dari pembiayaan itu sendiri mengalami kenaikan dan mencapai profitabilitas yang diinginkan. Selanjutnya, batasan masalah. Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan yakni pada Bank BTN Syariah Slamet Yati. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan yang pertama yaitu apakah equity financing dan debt financing berpengaruh simultan terhadap profit ekspansi rasio pada Bank BTN Syariah? Yang kedua, apakah equity financing berpengaruh signifikan terhadap profit ekspansi rasio pada Bank BTN Syariah? Dan yang ketiga yaitu, apakah debit financing berpengaruh signifikan terhadap profit ekspansi rasio pada Bank BTN Syariah? Tentu dari rumusan masalah tersebut memiliki tujuan penelitian. Yang pertama yakni guna mengetahui apakah equity financing dan debt financing berpengaruh simultan terhadap profit ekspansi rasio pada Bank BTN Syariah, dan yang kedua untuk mengetahui apakah equity financing berpengaruh signifikan terhadap profit ekspansi rasio pada Bank BTN Syariah. Dan yang ketiga yakni guna mencari tahu apakah debit financing berpengaruh signifikan terhadap profit ekspansi rasio pada Bank BTN Syariah. Dari pemaparan tersebut, maka diperoleh kerangka pemikiran beserta hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 1 yakni equity financing berpengaruh terhadap profit ekspansi rasio. Hipotesis 2, debt financing berpengaruh terhadap profit ekspansi rasio. Dan hipotesis 3, equity financing dan debt financing berpengaruh secara bersamaan terhadap profit ekspansi rasio. Selanjutnya kita masuk pada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yakni menggunakan penelitian kuantitatif. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Penelitian akan dilakukan pada Bank BTN Syariah Slamet Yati. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni Bank BTN Syariah Slamet Yati. Dan sampel yang digunakan yakni data laporan keuangan Bank BTN Syariah Slamet Yati.
Teknik pengambilan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan teknik dokumentasi dengan menggunakan sumber data sekunder, yakni mengambil data laporan keuangan publikasi Bank BTN Syariah, terutama laporan komposisi pembiayaan. Teknik analisis. Teknik analisis menggunakan metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pengajuan teori, pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis dengan prosedur statistik. Sekian ulasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.